Pemirsa, sebelum nanti kita akan menyoroti rencana kenaikan tarif untuk tiket masuk ke Candi Borobudur, kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana perkembangan kasus penganiayaan terhadap anak dari anggota DPR. Polisi telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anak seorang anggota DPR dan penganiayaan yang videonya sempat viral di media sosial ini dipicu serempetan kendaraan di tol dalam kota Jakarta. Video amatir rekaman kamera ponsel warga ini memperlihatkan seorang pemuda menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi mobil. Penganiayaan tersebut terjadi di ruas tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Cawang pada Sabtu sore lalu. Korban bernama Justin Frederick adalah anak seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 11. Akibat penganiayaan, pemuda berumur 24 tahun itu mengalami luka lebam di bagian kepala dan badannya. Polda Metro Jaya menetapkan Faisal Marasabesi sebagai tersangka penganiayaan tersebut dengan sejumlah barang bukti. Kasus ini berawal dari serempetan antara mobil korban dan mobil tersangka yang menggunakan plat nomor RFH. Setelah mobil bersenggolan, keduanya sempat terlibat cekcok, kemudian tersangka melakukan pemukulan. Plat kendaraan khusus RFH yang digunakan tersangka diketahui palsu. Polisi terus melakukan pengembangan, termasuk memeriksa keabsahan dokumen kendaraan dan kemungkinan adanya tersangka baru. Mereka semua prihatin kepada kami, memberikan atensi, dan kemudian mendoakan supaya Justin bisa sembuh, baik secara fisik maupun psikis khususnya. Dan kemudian mereka semua berharap agar pelaku benar-benar diproses secara hukum yang berlaku di Republik ini. Dan saat ini kami sudah menyerahkan semuanya kepada Polda Metro untuk diproses secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik ini. Tentu dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, di mana ada seorang warga bangsa yang bisa sewenang-wenang, yang merasa dirinya lebih kuat menindas ke warga bangsa lain yang dianggap lebih lemah. Baik pemirsa, kita akan juga dapatkan keterangan terbaru dari perkembangan kasus ini langsung dari Kombes Pol E. Zulpan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Zulpan, sudah ada ditetapkan sebagai tersangka Faisal Marasabesi dalam kasus ini. Adakah kemungkinan untuk bisa menetapkan tersangka lainnya? Kalau kita tahu juga pada saat itu selain pelaku yang menganiaya, ada lagi yang juga menyaksikan dan ini juga disebutkan merupakan ayah dari pelaku. Iya, jadi berdasarkan pemeriksaan sampai dengan hari ini ya, yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, satu orang telah kita tetapkan sebagai tersangka atas nama Faisal Marasabesi. Tentunya ini berdasarkan alat bukti yang mendukung sesuai dengan pasal 184 KUHP, minimal 2 alat bukti. Ini sudah terpenuhi untuk saudara Faisal Marasabesi. Adapun satu lagi atas nama inisialnya AM yang juga merupakan orang tua daripada tersangka, kita sudah lakukan pemeriksaan, ya, namun statusnya sampai dengan hari ini masih sebagai saksi. Baik, Pak Zulpan, ada informasi juga yang menyebutkan bahwa keluarga tersangka ini berencana untuk melaporkan balik korban. Saya belum mendapat laporan itu ya terkait dengan hal itu, artinya kami belum menerima ada laporan yang masuk ya. Tentunya dalam hal ini penyidik fokus untuk menangani adanya laporan yang kami terima dari korban, ya, saudara Justin Frederick yang menjadi korban penganiayaan. Jadi kita hanya saat ini fokus untuk upaya penegakan hukum yang kita berikan terkait dengan kasus ini. Baik, Pak Zulpan, pada saat peristiwa ini terjadi, kedua orang ini baik tersangka maupun korban, apakah dalam kondisi yang memang sadar betul, sepenuhnya sadar, atau mungkin ada pengaruh hal-hal lainnya? Iya, mereka kedua pemilik kendaraan ini ya, baik itu yang ditumpangi oleh tersangka dan orang tuanya, termasuk juga oleh korban, dan juga ada satu orang lagi di dalam mobil itu atas nama Justin Odelia.
tentunya dalam keadaan sadar ya, kita sudah lakukan pemeriksaan. Kita juga sudah sampaikan bahwa yang menjadi motif persoalan ini sebenarnya adalah adanya emosi akibat serempetan mobil. Nah, akibat emosi dan cekcok mulut inilah yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan ya, seperti yang kita saksikan di video viral yang nampak di situ bagaimana tersangka memukul daripada korban. Gitu. Baik Pak Supan, mengenai plat nomor mobil ini juga, plat nomor mobil palsu, apakah kemudian nanti ini juga akan ditindak dan langkah ke depannya adakah upaya untuk penertiban masalah plat nomor mobil ini Pak? Iya, berdasarkan pemeriksaan kita ya, plat mobil yang digunakan oleh tersangka yaitu Nissan X-Trail warna abu-abu dengan nopol B1146 RFH. Setelah kita lakukan pengecekan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro, itu terdaftar atas kendaraan sedan. Ya, jadi bukan kendaraan X-Trail tersebut. Sehingga tentunya ini sudah menyalahi aturan, yaitu menggunakan nomor polisi yang bukan peruntukannya. Saat ini kita juga masih meminta dari pihak tersangka dan keluarganya untuk memberikan kepada kita terkait dengan bukti kepemilikan kendaraan Nissan X-Trail tersebut yang sampai hari ini belum diberikan kepada kita, yaitu BPKB dan STNK aslinya. Baik Pak Supan, salah satu hal juga yang disampaikan oleh ayah tersangka ini kepada media yang mengatakan bahwa sebenarnya korban ini lebih dulu memulai serangan kepada mereka atau kepada tersangka ini. Benarkah demikian Pak? Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada korban, kemudian juga terhadap saudara Fredrik Odelia, kemudian juga tersangka ya, dan juga ayah tersangka itu saudara AM. Dari keterangan yang kita temukan dalam pemeriksaan ini memang tidak ada keterangan yang disampaikan oleh korban ya adanya provokasi seperti itu ya. Namun apabila ada pengakuan seperti itu dari pihak tersangka dan keluarga, ya tentunya nanti kita akan lakukan pemeriksaan tambahan. Bagaimana dengan kabarnya mengenai upaya provokasi bahwa tersangka, maksud kami korban ini kemudian mengacungkan jari tengah terlebih dahulu, Pak? Saat ini kita fokus kepada masalah penganiayaannya ya. Kita berdasarkan fakta hukum yang ada ya, di mana terjadi tindak pidana di situ ya. Tindak pidana secara jelas terlihat dan terekam oleh video yang viral tersebut adanya pemukulan yang dilakukan. Ya, jadi itu sudah jelas terbukti sehingga kita menetapkan tersangka. Adapun pengakuan lain dari pihak keluarga tersangka, ada provokasi dan sebagainya, kita belum memiliki bukti yang mendukung ke arah sana, dan juga nanti tentunya apabila ada kita akan dalami lebih lanjut. Pak Zulpan, dari beberapa kasus yang terjadi, kasus-kasus serupa setidaknya, pengemudi kendaraan menunjukkan arogansinya saat mereka mengemudikan kendaraannya di jalanan. Apakah kemudian ini terlihat Pak korelasinya dengan sikap perilaku mereka, dengan kemudian kepemilikan mereka terhadap nomor-nomor spesial yang memang biasanya dimiliki oleh para pejabat, Pak? Saya rasa kita tidak bisa mengeneralisasi hal ini ya, karena pemberian plat nomor rahasia dan juga nomor khusus ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi ada aturan yang mengatur pemberian plat nomor rahasia itu kepada pejabat yang bertugas di bidang intelijen ya, dengan tujuan tentunya karena kerahasiaan tugasnya. Kemudian juga diberikan juga plat khusus kepada pejabat kementerian lembaga dengan eselon tertentu, termasuk juga kepada pejabat TNI Polri, tentunya juga untuk mendukung tugas yang mereka emban. Ya, sepanjang yang kita berikan, tentunya ini kita melalui tahapan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin memiliki plat rahasia ataupun plat khusus. Ya, walaupun mereka memiliki kedudukan sebagai pejabat di kementerian lembaga, tetapi ada aturan yang harus mereka penuhi. Dan pemberian ini juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dan selama ini juga kita melihat bahwa tidak semuanya yang menggunakan plat itu ya melakukan pelanggaran.
Tapi yang terjadi pada kendaraan Nissan X-Trail ini adalah plat RFH ini bukan hak mereka untuk menggunakannya begitu ya. Jadi ini harus digarisbawahi ya, plat RFH ini bukan hak mereka untuk menggunakannya. Ya, ada kendaraan lain ya jenis sedan yang terdaftar yang sebenarnya memiliki hak menggunakannya begitu. Baik, Kombes Pol Supan, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk bisa memberikan informasi terbaru tentang kasus ini kepada kami. Kami akan terus tunggu perkembangannya Pak. Selamat malam, selamat bertugas kembali Pak Sulpan.